Salam sahabat Toto, kita akan buka ya 5 show paling hoki di tahun kelinci. Kita udah siapkan 5 deck kartu ya, yang masing-masing nanti akan mewakili satu show yang paling hoki di tahun kelinci. Tanggal 22 Januari nanti udah masuk tahun kelinci ya. Tepatnya sih tahun kelinci akhir tahun 2023. Sedangkan elemennya adalah elemen air. Banyak ketidakpastian yang akan terjadi di elemen air ya. Masih gelap gulita ya istilahnya ya. Kalau di air tuh semakin dalam akan semakin gelap. Kita langsung buka ya. Show pertama yang paling hoki di tahun kelinci adalah, kita nanti buka juga ya kiat-kiatnya apa saja ya. Dia adalah show babi ya. Yang paling hoki di tahun kelinci, yang utama, yang pertama adalah show babi. Kiat-kiat show babi. Jangan sampai tergelincir di dalam ketidakpastian. Di tahun kelinci air makin banyak godaan, halangan, rintangan yang akan menghadang untuk bisnis dan usaha. Berbeda untuk jodoh. Jodoh akan semakin gampang karena banyak sekali yang akan mengejar jodoh di tahun kelinci. Untuk apa? Untuk segera mendapatkan kehamilan ya. Karena di tahun 2024 nanti akan menginjak tahun naga, di mana biasanya orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina ingin bayinya adalah bayi naga. Jadi tahun kelinci pasti akan banyak sekali perkawinan dan banyak kehamilan yang kemudian anaknya akan lahir bayi naga. Begitu ya, diaminkan di kolom komentar ya untuk shio babi. Shio babi kiatnya seperti itu tadi, masih dengan apa yang kalian inginkan ya shio babi ya. Kerja atau usaha yang kalian senangilah yang akan banyak menghasilkan duit atau yang menghasilkan duit besar. Jadi bagi kalian pasangan shio babi, jangan paksa shio babi untuk bekerja dengan apa yang tidak disukai. Biarkan mereka berkreasi sesuai dengan keinginannya, dengan kesukaannya, sesuai hati dan kebahagiaan dia, maka semua akan jadi duit. Bila dipaksa untuk suatu tugas tertentu, maka hasilnya malah akan kacau balau. Di tahun kelinci air masih licin dan banyak rintangan ya. Hati-hati shio babi dalam melangkah, jangan sampai terjebak di dalam hutang piutang yang gede seperti di tahun kemarin ya. Di tahun macan yang shio babi banyak terjerembab ke dalam hutang piutang, gali lubang tutup lubang ya. Walaupun ada juga yang sukses moncer ya, tetapi itulah shio babi, hati-hati ya. Di tahun kelinci air masih tetap harus berhati-hati meskipun dewa penolong banyak beserta kalian. Kita lanjutkan shio kedua, langsung muncul ternyata ya. Dia adalah shio ayam. Shio kedua yang paling hoki di tahun kelinci adalah shio ayam. Shio ayam, kiat-kiat untuk sukses kalian harus fokus sama seperti shio babi ya. Harus fokus, jangan sampai tergelincir di dalam jebakan-jebakan Batman. Shio ayam, keluarkan segala daya, kreativitas, talenta, potensi kalian supaya kalian bisa terbang lebih tinggi lagi. Di ramalan saya, di bacaan saya bulan Desember dan tahun 2023, shio ayam yang masih naik daun terus ya. Dia akan masih terbang tinggi, terbang lebih tinggi, walaupun rentangnya tidak setinggi waktu tahun macan ya. Tahun macan banyak shio ayam yang dari tanah langsung naik ke pohon ya. Naik ke atas daun, naik daun ya. Yang sekarang ini tetap bisa naik. Posisinya akan bakal lebih tinggi walaupun tidak, jenjangnya tidak setinggi tahun macan air. Sekarang tahun kelinci air, kalian masih mempunyai kesempatan emas, peluang-peluang emas ya. Pergunakan shio ayam, peluang-peluang emas itu dengan baik, jangan sampai dilewatkan. Kita lihat tumpukan ketiga ya. Nanti kalau draw ya kita ulang ya. Kalau misalnya keluarnya babi atau ayam lagi, kita akan ulang.
supaya mendapatkan sio yang berbeda. Sio ayam jangan lupa tulis di kolom komentar ya, diaminkan di kolom komentar, dan apa saja keinginan dan harapan kalian di tahun 2023, di tahun kelinci air. Resolusi kalian di tahun kelinci air ya, ditulis dan diaminkan. Kita lanjutkan ke sio ketiga. Sio paling hoki ketiga adalah sio kelinci. Masih dengan kehokiannya ya, sio kelinci di tahun kemarin, di tahun macan air juga masih hoki ya. Sekarang di tahun kelinci air ternyata dia juga hoki ya. Masih paling hoki. Kita lihat kiat-kiatnya sio kelinci. Banyak godaan masalah keuangan ya sio kelinci. Jadi hati-hati di dalam kalian menata keuangan. Anggaran harus bagus, budgeting. Kemudian perencanaan, planning kalian harus kuat ya. Planning harus ditata serapi mungkin supaya tidak terjerembab ke dalam hal gelap. Kemudian kiat yang lain sio kelinci, jangan takut untuk berbisnis di daerah yang jauh, di luar kota, luar pulau, luar negeri bahkan ya. Kejar terus, saatnya kalian melompat lebih tinggi lagi. Ingat ya sio kelinci, jangan lupa diaminkan di kolom komentar, tulis harapan-harapan dan resolusi kalian untuk tahun kelinci air 2023. Kita akan lanjutkan sio yang berikutnya, yang paling hoki di tahun kelinci elemen air. Kelinci elemen air, dia adalah sio naga. Sio naga memang menggeliat di akhir-akhir bulan ini ya, akhir-akhir tahun lah ya, akhir-akhir tahun 2022 yang di awal-awal tahun terjerembab, terperosok nggak karu-karuan ya. Ternyata di tahun kelinci air nanti sio naga masih akan terbang tinggi juga ya. Kita lihat kiat-kiatnya untuk sio naga. Sio naga jangan mengharapkan untuk tumbuh terlalu cepat. Pelan-pelan lebih baik, tetapi pasti itu akan menyebabkan kekokohan dalam usaha kalian, pekerjaan kalian, kekokohan mental kalian untuk menjadi kaya raya, untuk menyiapkan keberuntungan kalian, hoki kalian ya. Harta akan berlimpah ruah ya. Jangan lupa untuk berbagi bagi para sio naga. Kiatnya adalah berderma, sedekah. Kemudian kiat yang berikutnya, jangan keras kepala, harus menerima masukan, nasihat dari orang lain ataupun kalian sendiri yang meminta advice kepada orang-orang yang berkompeten di bidang kalian yang ingin kalian tanyakan. Begitu ya kiat-kiat untuk tahun kelinci air ya. Sio naga di tahun kelinci air masih licin dan gelap ya. Semua serba ketidakpastian. Walaupun kalian bisa terbang, kalau pas mendarat licinnya bukan main, bisa tergelincir. Jadi hati-hati di dalam berbisnis. Walaupun kalian mendapatkan hoki yang gede, tetap harus waspada. Diaminkan di kolom komentar ya sio naga, jangan lupa. Kita lanjutkan sio hoki kelima. Di tahun kelinci air dia adalah sio kuda ya. Istimewa ya, sio kuda masih menempati posisi yang paling hoki ya di tahun kelinci air nanti. Di tahun kemarin, di tahun sio macan air, sio kuda juga menempati posisi yang cukup bagus ya. Hokinya bagus, cukup bagus ya. Kita lihat kiat-kiat di tahun kelinci air. Balancing ya sio kuda. Kalian harus benar-benar menyeimbangkan antara bekerja, berdoa, olahraga, istirahat, keluarga. Istilahnya porsinya harus seimbang. Dalam kata kasarnya, jangan serakah ya sio kuda ya. Yang kedua, pilihlah teman ataupun pergaulan lingkungan yang baik ya sio kuda. Ingat ya, 10 orang kenalan kalian yang paling dekat, disitulah kalian akan dinilai, atau disitulah kalian akan ikut tercium baunya ya. Kalau kalian masuk ke kandang kambing, pasti bau kambing. Masuk ke kandang kuda, bau kuda ya.
Kalau kalian masuk ke kebun mawar akan ikut bau harum. Jadilah pilihlah pergaulan, walaupun kita nggak boleh milih-milih ya. Tapi dalam pergaulan usaha pilihlah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang sukses agar kalian juga ikut sukses. Kiat yang berikutnya hampir sama dengan shio ayam. Keluarkan segala kreativitas kalian, talenta, ide-ide, ataupun potensi yang masih kalian simpan, ledakan di tahun shio kelinci untuk kalian menghadapi tahun berikutnya. Kembali lagi ya, di tahun kelinci air akan banyak pernikahan karena banyak terutama orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina akan banyak pernikahan, lamaran, dan kehamilan untuk mengejar bayi naga di tahun 2024. Selamat buat kalian semua ya, kelima shio ini. Semoga juga kalian mendapatkan momongan ya, mendapatkan kehamilan di tahun kelinci air nanti dan melahirkan bayi naga. Dibagikan ke para shio yang keluar di sini supaya kita membagikan kebahagiaan ke lebih banyak orang. Disitulah kita membuka pintu keberuntungan kita masing-masing. Salam sahabat Tutu.